Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami, yaitu perbedaan pengelolaan bisnis. Setiap perusahaan mengadaptasi struktur dan pengelolaan operasionalnya berdasarkan skala usahanya. Laporan ini mengkaji perbedaan mendasar dalam fungsi-fungsi utama manajemen pada usaha yang tumbuh pesat dari skala kecil, yaitu Kopi Kenangan, dibandingkan dengan korporasi multinasional raksasa, yaitu PT Petrosia Terbuka. Tujuan dari video ini untuk menganalisis karakteristik statis dan strategis dari kedua perusahaan pada aspek MSDM, pemasaran, keuangan, serta operasional. Metode data ini melalui observasi, analisis tahunan resmi, studi kasus publikasi, dan analisis media digital tahunan. PT Bumi Berkah Boga merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2017 dengan Kopi Kenangan sebagai retail pangan F&B terbesar di Indonesia dan mempunyai model bisnis yaitu B2C atau Business to Consumer dengan total karyawan 3.000 orang. Sedangkan perusahaan Petrosia Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1972. Perusahaan ini merupakan perusahaan penyedia jasa tambang dengan model bisnis yaitu B2B atau Business to Business dengan karyawan lebih dari 4.000 orang. Pada slide ini saya akan menjelaskan perbandingan antara Kopi Kenangan sebagai perusahaan menengah atau unicorn dengan PT Petrosi Tbk sebagai perusahaan besar dan publik. Dilihat dari fungsi MSDM, Kopi Kenangan lebih fokus pada rekrutmen yang dinamis, pelatihan praktis langsung di lapangan, serta sistem bonus harian untuk meningkatkan motivasi karyawan. Sedangkan PT Petrosi menerapkan seleksi yang lebih ketat dengan sertifikasi industri dan program K3 di internasional karena bergerak di bidang pertambangan dan konstruksi. Pada bagian pemasaran, Kopi Kenangan memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram, promo diskon, serta aplikasi loyalitas pelanggan untuk menarik pasar B2C. Sementara PT Petrosi lebih menekankan kemitraan strategis B2B, hubungan investor, dan laporan ESG karena merupakan perusahaan publik. Dari sisi keuangan, Kopi Kenangan memiliki arus kas harian yang cepat dan menggunakan sistem kasir digital serta pandangan venture capital. Sedangkan PT Petrosi memakai standar akuntansi perusahaan terbuka, audit IFRS, dan IRP SAP yang terintegrasi. Kemudian pada operasional, Kopi Kenangan fokus pada supply chain dan efisiensi gerai. Sedangkan PT Petrosi menggunakan teknologi alat berat dan monitoring proyek digital untuk mendukung operasional berskala besar. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Di Kopi Kenangan, proses rekrutmen lebih fleksibel dan menekankan kecepatan, keramahan, serta kemampuan pelayanan dasar atau soft skill. Pelatihan dilakukan langsung oleh supervisor gerai mengenai standar pelayanan dan pembuatan produk. Evaluasi karyawan juga lebih berfokus kepada kepuasan pelanggan dan pencapaian target harian gerai. Sedangkan di PT Petrosi, proses seleksi jauh lebih ketat karena membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi dan sertifikasi khusus. Pelatihan dilakukan secara terstruktur, terutama terkait keselamatan kerja atau K3 untuk mengurangi risiko kerja di lapangan. Selain itu, sistem kompensasi juga lebih kompleks seperti tunjangan risiko, asuransi khusus, dan penilaian KPI formal. Selanjutnya, pendekatan strategis pemasaran. Yang pertama, digital dan viralisasi. Kopi Kenangan memanfaatkan kampanye aktif di platform TikTok dan Instagram, serta kolaborasi influencer untuk memperkuat loyalitas audiens muda. Yang kedua, promosi taktis, menggunakan aplikasi Kopi Kenangan khusus, diskon bundling ojek online, dan cashback digital harian guna mempertahankan volume penjualan tinggi. Dan yang ketiga, hubungan B2B, Petrosia memperfokus pemasaran melalui portofolio reputasi proyek, kesiapan alat berat, kepatuhan keselamatan atau safety, dan presentasi tender korporat. Berikut, tata kelola dan struktur keuangan. Yang pertama, keuangan retail dari Kopi Kenangan, yaitu fokus ke kas harian, pencatatan keuangan harian otomatis terintegrasi mesin pos, kasir digital. Selanjutnya, permodalan ekspansif, didukung modal Ventura, internasional, dan laba, ditahan operasional guna membuka jaringan gerai baru. Berikut penggunaan laba, fokus investasi pada ekspansi fisik gerai untuk mempercepat penguasaan pangsa pasar retail. Selanjutnya, keuangan emiten dari PT Petrosia Tbk, yaitu sistem ERP kompleks, pelaporan akuntansi dan penganggaran ketat melalui perangkat lunak IRP global atau dalam kurung SAP. Selanjutnya, pendanaan terbuka, mengakses bursa pasar modal publik atau PTRO, sindikasi pinjaman perbankan, serta investasi kapital masif. Dan yang terakhir,
transparansi publik, wajib menerbitkan laporan tahunan teraudit berkala yang diawasi regulator dan pemegang saham. Selanjutnya, manajemen operasional logistik sederhana versus proyek masif. Operasional kopi kenangan berfokus pada kecepatan perputaran rantai pasok bahan baku terpusat untuk menjaga konsistensi rasa kopi harian di setiap outlet. Di sisi lain, PT Petrosea Tbk mengelola sistem operasional pertambangan skala besar dengan otomatisasi alat berat berteknologi tinggi demi produktivitas maksimum dan risiko kecelakaan kerja nol. Kita masuk pada kesimpulan. Pertama, aspek kelincahan. Usaha dengan skala pertumbuhan retail kopi kenangan unggul dalam kecepatan adaptasi tren serta penetrasi cepat pasar langsung B2C. Yang kedua, aspek berkelanjutan. Usaha besar Petrosea memiliki keunggulan kompetitif pada standarisasi ketat operasional, pengelolaan risiko K3, serta kekuatan pembiayaan. Dan yang terakhir, aspek integrasi, baik usaha retail maupun korporasi berskala raksasa mutlak membutuhkan integrasi teknologi guna mempertahankan efisiensi operasional.